Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial dimanapun berada. Pada saat ini saya sedang bersama Kang Angga. Beliau merupakan direktur dari APRA College dan bagian dari protokoler pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Betul. Nah, pada saat ini kita akan ngobrol santai mengenai tips masuk sekolah kedinasan. Karena barangkali dari sobat milenial semua ada yang sedang menempuh tes atau sedang persiapan menuju masuk sekolah kedinasan. Karena sekarang sedang masa-masanya. Nah, pada kesempatan kali ini, ya alhamdulillah Kang Angga berkesempatan untuk memberikan tips atau sharing mengenai bagaimana agar adik-adik atau kakak-kakak sekalian bisa masuk ke sekolah kedinasan. Untuk lebih jelasnya, nah kita tanya langsung kepada Kang Angga. Kang Angga, selamat malam. Selamat malam Kang Risman. Ya. Perkenalan dulu ya. Iya, silahkan Kang Angga. Baik, teman-teman Kang Risman. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Angga Arisurya. Saya kebetulan salah satu direktur cabang dari APRA College Sumedang. Kebetulan juga bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Ini kita sharing kaitan dengan Tips kedinasan ya. ya sekolah Betul sekali kedinasan, apa yang kedinasan. dikatakan Kang Risman. Ya. Sekarang lagi bulan di mana persiapan kedinasan lagi gencar-gencarnya dilakukan. Teman-teman yang masih kelas 3 yang sudah kelas 3 dan lulus tahun ini ya harusnya udah siap-siap Kang Risman gitu. Nah, untuk sobat milenial yang belum tahu mungkin Kang Angga tentang bagaimana kuliah atau sekolah di perguruan tinggi kedinasan ya. Yang belum tahu, mungkin di sini kita akan gali begitu lebih dalam tentang bagaimana proses pendidikannya sampai bagaimana tesnya dan hingga nanti tips-tipsnya, tips masuknya ya. Kita mulai dari Kang Angga ini sebetulnya lulusan dari sekolah kedinasan mana, Kang Angga? Baik, Kang Risman, terima kasih. Saya kebetulan adalah seorang alumni dari salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kang Risman. PDN ya, Kang Iya. Angga. Saya lulus di 2017, alhamdulillah. Gelar saya SSTP, Sarjana Sentrapan Pemerintahan, Kang Risman. Nah, mungkin sedikit pengalaman Kang Risman. Terima kasih sudah mengundang saya di podcastnya Kang Risman ya. Yeah. Pengalaman dulu mungkin lulus masuk ke sekolah kedinasan ya banyak Kang. Perjalanannya panjang ya. Tidak hanya tidak sekejap mata tiba-tiba lulus gitu ya. Iya. Banyak cerita yang mungkin nanti bisa dipedar bareng-bareng Kang. Iya. Kalau di IPDN ya Kang Angga, kalau di IPDN itu sekolahnya berapa tahun? SSTP itu 4 tahun berarti kebetulan ya? IPDN itu programnya D4. D4 betul, sama S1 ya? S1, ada program D4 sama S1. Kebetulan dulu saya masih 2 fakultas. 2 fakultas? Betul, 2 fakultas yakni manajemen dan politik pemerintahan. Ada manajemen pemerintahan dan politik pemerintahan. Terdiri dari 8 prodi dari 2 fakultas tersebut. Masing-masing 4 prodi Kang Risman. 4 prodi. Betul. Kemudian kalau Kang Angga sendiri dari prodi apa? Kebetulan saya dari Fakultas Manajemen Pemerintahan dan prodinya kebetulan adalah Admin Dukcapil, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Itu Kang Risman. Kalau di sekolah kedinasan nih Kang, manfaat terus ini kan orang banyak nih ya yang pengen sekolah di sekolah kedinasan gitu ya.
yang menjadi daya tarik kenapa orang pengen sekolah di sana itu sebetulnya apa sih Kang, selain lulus nanti lulus sekolah jadi PNS begitu. Selain itu apa sih yang membuat orang tertarik gitu Kang? Pengalaman saya Kang Risman ya, kenapa primadona daripada taruna, apa istilahnya para siswa ingin menjadi taruna di sekolah kedinasan. Yang pertama mungkin kasat mata atau dengan mata telanjang seragam ya. Seragam dulu, pasti seragam dulu. Iya, keren. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi apapun itu, pilot misalnya. Biasanya adik-adik sekalian itu milenial ya, pasti lihatnya dari seragam. Nah, itu motivasi pertama. Itu hal mendasar. Jadi kegagahan yang dilihat. Padahal Kang Risman banyak yang harus didalami sebenarnya sebelum. Padahal bukan hanya itu. Iya, benar. Dan secara substansial bukan bukan seragam. Nah, banyak sebenarnya Kang, istilah hal yang harus digali sebelum memilih gitu ya. Seperti halnya saya dulu pengalaman perjalanan saya sebelum masuk kedinasan. Dulu saya pengen baju loreng Kang Risman. Iya. Meskipun apa istilahnya tekad saya dulu, meskipun harus lolos di level prajurit atau tamtama nggak apa-apa, yang penting saya berbaju loreng. Itu motivasi saya pertama. Pengen ke militer pokoknya ya. Meskipun saya pada prosesnya mengikuti seleksi dari level atas. Pertama lulus saya target Akmil Kang Risman. Hanya mungkin ya belum rezekinya. Ya akhirnya saya banting setir ya, bukan banting setir sebenarnya, masih on the track, tetap pada progres saya ke apa setelah gugur di Akmil waktu itu di administrasi karena keterbatasan tinggi ya. Kebetulan saya 165 pas. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba Bintara pada tahun yang sama. Dan kebetulan sebelum Bintara pada bulan Agustus, bulan Mei itu dibuka IPDN. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba itu IPDN. Dan alhamdulillah, qadarullah ya, takdir berkata lain ya harus alhamdulillah saya lulus di situ. Nah, kuliah gitu ya di IPDN itu katanya dikasih uang saku juga ada ya Kang? Betul. Yang menjadi daya tarik yang utama yang harus adik-adik teman-teman ketahui juga, banyak kelebihannya Kang Risman. Istilahnya selain masa depan yang mungkin sudah dijamin ya, istilahnya PNS lah ya. Ada keterikatan secara dinas gitu ya. Ketika lulus, ketika selesai lulus menyelesaikan pendidikan ya, kedepannya sudah ada wadah status yang jelas gitu. Jadi seperti halnya di Kementerian Dalam Negeri ya, otomatis diangkat menjadi pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri Kang. Gitu Kang. Itu ada uang saku juga, kemudian fasilitasnya dijamin, asrama, tempat tinggal, makan itu dijamin. Kuliah mah udah pasti gratis lah ya. Betul. Tanpa biaya spesial pun. Gitu Kang. Jadi kalau sobat milenial, adik-adik, kakak-kakak atau teman-teman semuanya yang berminat masuk sekolah kedinasan, tentu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya kalau ilmu mah itu yang pertama ya, karena betul. Kita sekolah buat tujuannya buat mencari ilmu. Dan selain itu kita sekolah gitu ya dibiayai oleh negara. Kemudian semua fasilitas juga diberikan oleh negara, apalagi nanti setelah lulus langsung menjadi PNS betul. Ya. Pegawai lah Kang ya. Pegawai. Nah, Kang Angga ini ya sekarang itu menjadi protokoler ya, betul ya Kang? Betul. Atau apa betul. Kang? Istilahnya analis di protokol Kabupaten Sumedang. Di protokol Kabupaten Sumedang. Tapi sebelum ke sana nih Kang, tadi kan sudah ada gambaran ya tentang bagaimana itu IPDN, bagaimana proses pendidikannya gitu ya. Ya kurang lebih sekilas-sekilas lah tadi ya. Nah, kalau masuknya, tesnya itu apa saja sih sehingga nanti bisa jadi praja di IPDN gitu Kang? Kang Risman, pertanyaan bagus sekali ya buat adik-adik sekalian. Yang mungkin saya bisa bagikan ke
Millennial citizenship. Ini panggilannya sobat milenial. Sobat milenial ya. Untuk sobat milenial dimanapun ya, ini penting sekali nih pertanyaan ini. Jadi apa yang harus disiapkan mungkin ya? Iya. Kemudian bagaimana proses hingga masuk ke sekolah kedinasan? Dinamikanya berbeda Kang Risman. Istilahnya dulu dengan sekarang jauh berbeda. Jauh berbeda ya Kang. Tapi intinya pada dasarnya seleksi atau istilahnya proses effort dalam untuk mencapai kelulusan atau masuk ke sekolah dinasan istilahnya tetap sama, hanya prosesnya saja. Istilahnya prosedurnya saja, nilai-nilainya dan dinamikanya. Nah itu kalau zaman saya dulu Kang itu masih serba manual ya. Itu saya dulu seleksi di tahun 2013 itu pertama kali sekolah kedinasan menerapkan standar kompetensi dasar untuk masuk dari sistem tes akademik atau TPA ya, tes pengetahuan akademik yang dulu diteskan itu dirubah menjadi tes kemampuan dasar atau TKD. SKD ya. Ya betul, itu dimulai di era saya Kang. Nah itu saya masih manual. Itu paper masih test, manual. Ini cerita, ya betul, paper test seperti ujian nasional lah. Seperti ujian nasional. Iya, itu prosesnya. Itu dinamika ketika saya ya. Nah sekarang udah berubah lagi Kang, berkembang. Sehingga persaingannya akan lebih terbuka dan lebih ketat ya. Iya. Sekarang sudah berbasis komputer Kang, atau kita ketahui bersama ya, CAT mungkin teman-teman adik-adik sekalian, sahabat milenial ya, itu sudah ada yang punya kakaknya yang dulu pernah ikut seleksi atau ikut mungkin CPNS. Nah itulah yang tantangan pertama yang istilahnya menjadi istilahnya ruang terbuka untuk kompetisi. Kalau kompetitor lebih terbuka dan saingan lebih banyak kan. Tapi lebih sulit juga gitu ketika kita tidak mampu untuk bersaing. Nah itu kan perbedaannya. Nah itu yang harus dilewati. Kemudian untuk proses sekolah kedinasan itu macam-macam Kang Risman prosesnya ya. Ada yang langsung kemudian seperti PDN itu langsung psikotes Kang. Ketika lolos itu SKD itu tidak ada SKB seperti CPNS ya. Jadi langsung ke integritas. Itu psikotes dan integritas, istilahnya terpisah lagi dari TKP ya yang ada di CAT itu. Terpisah lagi, nanti ada tes integritas dalam paket psikotes itu Kang. Setelah itu ya harus mempersiapkan kesehatan kita Kang. Kesehatan, kebugaran kita harus dicek. Di situ dites lagi Kang. Nah kemudian setelah kesehatan baru ke jasmani. Nah setelah jasmani lolos barulah kita masuk ke tahap pantohir ya. Tahap pantohir, dan itu prosesnya istilahnya sekarang panjang ya, maksudnya proses yang panjang dengan sangat ketat Kang. Istilahnya kompetitornya yang sangat luar biasa. Banyak gitu ya. Betul. Karena tadi daya tariknya juga udah itu sangat membuat orang pengen gitu ya. Nah betul sekolah Kang. kedinasan. Nah yang paling utama sih yang harus dipersiapkan ya di tahap TKD itu. SKD ya. SKD ya. Standar seleksi kemampuan kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar. Iya. Nah di situ Kang banyak yang gugur. Biasanya itu ribuan ya, puluhan ribu pendaftar masuk bersamaan. Istilahnya ada yang sudah 2 kali, ada yang sudah malah 3 kali seleksi, itu masih ikut. Nah itu menjadi salah satu catatan penting Kang, di mana persiapan di kompetitor, menghadapi kompetitor yang begitu banyak dan istilahnya antar level, entry level ke high level kemampuan kompetitor itu ada semua Kang ya. Ada yang sudah pengalaman, ada yang newbie lah istilahnya. Nah ada sekalian sobat milenial harus perlu diketahui nih, itu harus betul-betul matang Kang. Karena dari sekian puluh ribu misal pendaftar pada salah satu sekolah kedinasan, nah itu digugurkan hanya yang diterima ya itu hanya dikali 2,5 peserta ya, yang kuota yang ada. Misal IPDN menerima hanya 1.500, ya dikali 2,5
itu yang masuk dari sekian puluh ribu ya yang daftar. Itu Jadi, SKD, Pak. Iya, Waktu SKD aja. ya. Itu SKD. Jadi disaring betul-betul pada tahap awal. Dan itu sangat istilahnya yang harus betul-betul dipersiapkan, yang urgensinya yang paling pertama di tes pertama itu, Kang Risman. Iya. Jadi benteng awalnya gitu ya harus bisa dilewati. Karena kenapa? Karena tadi pesaingnya banyak, kemudian kuotanya sedikit gitu ya. Nah, ini harus dipersiapkan betul-betul dengan matang. Ya, walaupun nanti setelah SKD ada lagi ya seleksi-seleksi sampai nanti akhirnya Pantohir. Tapi ya minimal harus bisa menembus SKD ini gitu ya. Karena di sini dimulai gitu ya rankingan dari nilai yang didapatkan dari SKD itu. Nah, Kang Angga, barangkali ada tips nih bagaimana caranya untuk menghadapi tes seleksi masuk sekolah kedinasan ya. Terutama mungkin yang pernah Kang Angga alami ini masuk IPDN gitu ya. Bagaimana sih tipsnya gitu? Apa sih yang harus kita persiapkan nih buat masuk sekolah kedinasan? Apakah belajar mandiri aja cukup atau gimana, Kang Angga? Nah, jadi begini Kang Risman ya, persiapan itu salah satu hal yang penting dalam menghadapi salah satu apapun itu untuk meraih target kita ya. Misalnya setelah lepas atau lulus SMA, itu teman-teman milenial sekalian itu harus bisa menentukan langkah kemana nih, Kang. Iya. Nah, yang pertama itu harus punya target dulu, Kang. Target ya, Kang. Iya, betul. Ketika mau ke kedinasan, ya pertama ya yang harus dipersiapkan adalah cari tahu dulu, Kang. Cari tahu dulu mana yang menjadi passionnya teman-teman sekalian nih. Misalnya kalau memang mau ke IPDN nih, IPDN kan bidangnya pemerintahan di bawah Kementerian Dalam Negeri ya, udah jelas-jelas pekerjaannya adalah seorang PNS ya, birokrat, seorang birokrat. Nah, itu harus betul-betul teman-teman milenial dalami dulu, karena kedepannya itu menjadi motivasi utama itu yang harus dipahaminya ya, jadi apa nantinya gitu ya. Nah, kemudian melangkah ke persiapan seleksi ya. Ketika bulat tekad kita mau menghadapi persiapan, apa yang dipersiapkan? Yang pertama fokus dulu ke SKD, Kang. Karena yang seperti saya sampaikan tadi ya, urgensi sekali tes SKD ini karena kompetitor yang begitu banyak, kemudian persaingan yang begitu terbuka, nilai yang istilahnya skalanya nasional di passing grade, di passing grade. Meskipun kuotanya di per provinsi ya letaknya, tapi tetap persaingan passing grade itu yang menjadi acuan ya. Nah, untuk mempersiapkan itu langkah baiknya cari istilahnya referensi yang baik. Kalau bisa itu lebih banyak, sudah banyak ya fasilitas tryout, kemudian bimbingan belajar dan lain sebagainya. Di Sumedang sendiri sudah ada ya Apra College misalnya ya, istilahnya bisa adik-adik sekalian di situ di Apra College kami sudah menyediakan ruang terbuka ya, buat adik-adik berlatih. Kemudian di situ ada kita bimbing juga oleh alumni ya, alumni dan praja atau taruna yang masih menjalani pendidikan. Saya ada sekalian di samping mempersiapkan material SKD, belajar intensif ya. Ada online, bisa online ketika yang jauh, bisa online, yang dekat, yang jangkau bisa datang ke lokasi dimanapun itu. Dan Apra College juga ada di mana-mana, Kang Risman. Sekitar 25 cabang di Indonesia sudah ada. Jadi di searching aja di media sosial itu ada. Langkah baiknya meskipun adik-adik sekalian bertekad untuk belajar sendiri, itu baik ya, tapi lebih bagus lagi ketika ada guidance, ada mengarahkan ya. Jadi, supaya yang pertama ada interaksi, kemudian juga kita tahu perkembangan apa yang terjadi pada tahun seleksi sekarang gitu, Kang Risman. Nah, itu mungkin Kang tipsnya yang pertama. Jadi karena tadi ya mengingat saingannya banyak, kemudian selain itu juga
kalau misalnya kita baru ikut seleksi yang 1 kali gitu ya, ya syukur-syukur 1 kali langsung lolos ya Kang Angga. Amin. Ya, apa namanya, kita butuh pembimbing gitulah ya untuk mengarahkan kira-kira soal-soalnya seperti apa. Karena untuk menghadapi SKD itu kan ya tadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Kang Angga. Jadi kita perlu bimbingan, apalagi di SKD itu ada 3 poin ya. 3 poin tes, di antaranya ada tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi umum, dan tes kepribadian TKP gitu ya. Itu kan ya harus dipersiapkan gitu ya. Nah, salah satunya di sini Kang Angga ini sebagai Direktur Cabang Apra College Sumedang. Iya, betul. Gitu ya. Jadi beliau ini juga membimbing adik-adik yang mau persiapan masuk ke IPDN gitu ya. Masuk persiapan ke sekolah kedinasan, bukan hanya IPDN gitu ya. Juga bukan hanya sekolah kedinasan sebetulnya ya Kang Angga, di Apra College itu. Kemudian PNS, TNI Polri gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya untuk dipersiapkan. Nah, tadi kan Kang Angga juga sudah bilang ada kelas offline, kemudian ada kelas online. Nah, fasilitas dari kelas offline, kelas online itu seperti apa sih Kang Angga sehingga bisa menunjang gitu adik-adik memaksimalkan ikhtiarnya dalam menuju tes gitu. Oke. Gitu? Nah, Kang, kalau di Apra College Sumedang sendiri ya, mengacu pada standar pusat di Apra College Pusat di Lombok ya, kita ada untuk offline sendiri itu tatap muka, kita ada kelas Kang, kelas di salah satu ruang di Sumedang, tempat kumpulnya anak-anak muda. Kita ada di kerjasama dengan KNPI Sumedang, ada di Geraha Sumedal ya, di GIM ya. Di situ kita setiap hari Rabu, Kamis sampai Jumat kita ada di situ, dan istilahnya secara interaktif. Kalau tatap muka lebih bisa interaktif karena kita ketemu langsung Kang ya. Dan ada juga Kang, selain kita istilahnya belajar di kelas, mengisi dengan materi SKD, persiapan SKD, kita juga ada event-event Kang biasanya. Betul. Saya suka kita rutin mengundang adik-adik, adik-adik kelas saya yang masih melaksanakan pendidikan, praja betul ya? Praja yang masih melaksanakan pendidikan untuk memberikan motivasi Kang, istilahnya karena masih berseragam kan, masih disegani gitu Kang Risman ya. Jadi supaya menjadi booster ya buat adik-adik yang penyemangat gitu ya. Betul Kang Risman. Nah, itu untuk kelas tatap muka Kang ya. Selain lebih interaktif juga lebih istilahnya adjustable untuk saling menerima materi gitu. Yang disampaikan ya langsung bisa kita tanggapi dan kita tanyakan secara langsung. Nah, kemudian ada juga kelas offline Kang. Ini kita fasilitaskan untuk online. Kelas online ya. Kelas online atau kelas jauh, karena kemarin sebenarnya ini adalah satu metode istilahnya pembelajaran yang baru ketika ada pandemi kemarin, sehingga di bidang marketing pun berkembang Kang Risman, sehingga ada kelas online. Ya, alhamdulillah sekarang sudah hampir mencapai periode ini hampir 100 Kang siswa kita di kelas online ya. Dari mana saja Kang? Itu dari seluruh daerah di Indonesia. Seluruh daerah di Indonesia. Dari Aceh, walaupun cabang kita ya. Walaupun cabang, alhamdulillah. Nah, Kang Risman, perlu diketahui juga ya, dari berbagai dari kelas online ataupun dari kelas online, alhamdulillah kita sudah ada alumni yang lulus di tahun kemarin. Kan saya lupa tadi nanya, kalau awalnya Apra itu tahun berapa? Sehingga sekarang udah ada alumni. Kemarin kita baru beroperasi ke 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti udah ada yang kemarin ikut tes ya? Iya, kemarin. Betul. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang lulus ya, baik itu CPNS dan sekolah kedinasan. Ada kemarin yang dari Jawa Tengah masuk ke IPDN juga, kemudian ada yang dari Bengkulu dan dari Kalimantan kemarin itu Kang. Nah, kalau dari Sumedang ada ya Kang? Dari Sumedang kebetulan Kang Risman karena momentumnya lagi pandemi, jadi minim sekali kemarin adik-adik sekalian yang tahu bahwa ada Apra College di Sumedang Kang. Nah, dengan sekarang nih Kang Risman ya. Tapi kalau nggak salah ada yang PNS.
Oh iya betul. Yang PNS Kemarin itu di Kemenkumham ada ya? kemarin salah satu siswa kita ya, dan beberapa juga yang ikut kelas online dari Sumedang langsung, ikut CPNS dari jarak jauh juga karena magang dan pekerjaan lainnya itu alhamdulillah lolos juga Kang Risman ya. CPNS Ikut ya. CPNS. Ada kemarin ada Ahmad Chandra ya. Ya. Di Masuk ke CPNS Kemenkumham. Kemenkumham Beliau sudah ya. sekarang alhamdulillah bekerja di lapas, Ya. Jawa Barat. Iya. Ya. Alhamdulillah istilahnya ada kebahagiaan tersendiri Kang. Iya, Bagi iya, saya iya. sebagai direktur, kemudian teman-teman juga sebagai tutor ketika peserta didik kita yang selama kita bimbing itu seperti kekeluargaannya sangat erat ya istilahnya, kita bangun chemistry-nya bareng-bareng di situ supaya membentuk langkah yang sama gitu. Oke. Ya alhamdulillah ada kebahagiaan tersendiri istilahnya menanam jariah kan. Iya. Ketika ada peserta didik yang lulus. Oke. Tadi yang lulus praja lewat online, Taruna juga di beberapa sekolah kedinasan lain ada ya. Betul. Yang online, kemudian yang langsungnya CPNS juga ada yang lolos ya kan? Betul. Nah itu sudah membuktikan bahwa bisa dimaksimalkan ikhtiar untuk menempuh tes tersebut. Selain tadi ada materi nih Kang, TIU, TWK, TKP, terus kalau tidak salah di TNI Polri, di kelas TNI Polri juga ada ya kelas Betul. Ada materi Wasbang. Betul. Kemudian matematika dasar dan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris. Kemudian juga kita fasilitasi Kang dengan bimbingan psikotes. Kita ada basicnya membimbing pengetahuan tentang psikotes. Jadi istilahnya kita bimbing pengarahan tentang materi-materi psikotes yang akan dihadapi, kita kenalkan secara teorinya, kita kenalkan secara mendasar Kang. Jadi kita sebut dengan bimbingan psikotes. Nah selain psikotes kita ada juga bimbingan jasmani Kang. Jasmani. Betul, bimbingan jasmani atau latihan jasmani ya. Iya. Itu kita adakan di Cigugur. Langsung. Kalau itu mah nggak bisa online ya? Nggak bisa. Nggak bisa Kang. Paling kalau bisa lari-lari sambil bawa HP. Iya. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Jadi tadi Kang Angga bilang bahwa di Apra College ini selain kelas materi, bimbingan jasmani, kemudian di kelas TNI Polri juga ada gitu ya, materinya lengkap, sama ada jasmaninya, juga ada tryout ya Kang. Betul. Pokoknya itu include tryout tiap bulan. Betul. Ya, jadi nggak usah bayar lagi, berarti ya udah sepaket gitu ya. Ya. Kita packing istilahnya sehemat mungkin dalam satu paket yang lengkap Kang Risman. Jadi dalam satu wadah yang mungkin tidak adik-adik semua di luar sana yang beranggapan bahwa bimbel mahal, kita kemas dalam satu kemasan yang lengkap tapi terjangkau gitu. Jadi Apra College ini juga di Sumedang, saya dengar ya, karena saya sering ngobrol dengan Kang Angga. Kang Angga ini punya tujuan yang pengen gitu ya, seluruh pemuda gitu ya, atau banyak lah gitu pemuda-pemuda yang nggak tahu gitu tentang sekolah kedinasan dan merasa mahal ketika dibimbing, hadirnya Apra College ini justru sebagai solusi gitu ya, karena betul. Kalau berkaitan dengan harga juga sangat terjangkau begitu ya Kang. Betul. Itu luar biasa gitu ya, tujuan Kang Angga ingin istilahnya memaksimalkan ikhtiar tadi ya dalam menghadapi tes-tes masuk sekolah kedinasan gitu dengan fasilitas yang tadi lengkap gitu ya. Kemudian di kelas online nih Kang, kalau tidak salah saya tadi lihat-lihat ininya brosurnya ada penawaran khusus ya, murah gitu ya. Ya betul Kang Risman. Biasa ya istilahnya bukan hanya sekedar strategi marketing juga sebenarnya dari tim kita di Apra College Sumedang, tapi lebih mendasar lagi, lebih ke kepedulian kita nih Kang. Mantap. Jadi adik-adik sekalian yang masih bingung nih cari tempat bimbingan di Sumedang,
yang masih istilahnya harus kemana nih cari bimbingan gitu ya, cari-cari di medsos banyak sekali gitu Kang ya, tapi ya harus online gitu, orang Sumedang tapi ya mau nggak mau harus online, tapi pengennya cari yang langsung gitu ya. Ya dari Bandung, dari Majalengka mungkin yang wilayah dekat dengan Sumedang bisa ngejangkau ke Sumedang langsung gitu ya. Silakan ya bisa bergabung di Sumedang. Kita sediakan promo yang sangat murah Kang. Menjelang 2 bulan menjelang tes ke depan. Ini sekitar pertengahan bulan Juni ya. Bulan Juni perkiraan ya. Ya, dari awal bulan ini kita ada paket hemat. Jadi dari harusnya paket 2 bulan kita diskon menjadi diskon 25% Kang. Jadi silakan yang mau bergabung. Di luar sana belasan juta Kang. Mau bimbel ya. Mau bimbel di Bandung, di Jatinangor, harganya luar biasa ya. Dekat kampus yang saya ketahui itu belasan juta Kang per bulan ya. Ada yang nyampe 19 juta, malah puluhan juta juga ada. Ketika memang butuh ya pasti diambil kan teman-teman milenial sekalian ini, apalagi mungkin yang bagi anak orang tuanya yang mampu mungkin ya bisa aja diambil gitu. Tapi di Apra College Sumedang itu istilahnya menyediakan paket lengkap dengan harga yang terjangkau. Cukup 799.000 aja Kang sampai selesai ya sampai ketika lulus nanti dibimbing 2 bulan itu ya. Betul, 2 bulan kemudian paket juga kita bekali dengan psikotes Kang. Gitu Kang Risman. Yang online saya lihat berapa? 75.000. Ya betul. 75.000. Karena fasilitasnya yang mungkin karena online ruangnya ya. Online ya. Ruangnya online. Nggak ada samapta ya, jasmani kan. Betul Kang Risman. Jadi tapi itu murah Kang. Itu termasuk udah murah. Murah sekali Kang Risman. Karena termasuk tryout juga kan ya. Iya, betul. Gitu, kita jadi ikut tryout seperti halnya kelas yang materi kemudian ya. Iya, betul Kang Risman. Modul dilengkapi juga. Soal-soal tiap pertemuan itu luar biasa sekali Kang. Risman. Cukup 75.000 teman-teman sekalian udah bisa dapat bergabung ya dengan di kelas di kelas online ya. Yang interaktif. Nah, kalau ini mah nggak harus Sumedang berarti ya Kang. Ya, mau di Sabang sampai Merauke juga betul, bisa 100, ya. Hampir mencapai 100 orang. 100 orang ya. Di kelas kita sudah bergabung, alhamdulillah ya. Istilahnya meskipun dari berbagai macam daerah ya. Tapi karena satu keinginan yang sama, ya kita campur di situ Kang. Istilahnya berbaur mendalami materi SKD ya, lebih semangat lagi akhirnya. Ya mudah-mudahan kalau memang rezekinya lulus, bisa aja ketemu nanti Kang orang Sumedang ketemu semua orang Papua gitu ya. Iya, betul. Temennya ternyata teman kelas online ya. Betul. Kan seru juga ceritanya kalau kayak gitu Kang Risman. Iya. Nah, teman-teman sobat milenial itu tips lah ya dari Kang Angga. Jadi tadi setelah disebutkan belajar mandiri, cari referensi gitu ya. Kemudian tentukan target, kemudian ikuti bimbel ya, yang yang bisa membimbing gitu ya. Apalagi yang pertama tes dan belum tahu soal HOTS itu seperti apa, high order taking skill itu seperti apa. Nanti akan dikenalkan gitu ya di bimbel-bimbel gitu ya, terutama di Apra College Sumedang gitu ya. Jadi Apra College Sumedang ini membuka kelas online terbuka dengan harga yang sangat murah gitu ya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman yang mau chat langsung gitu ya, atau tanya-tanya dulu boleh gitu ya, langsung hubungi adminnya gitu Kang Angga. Ada yang ingin disampaikan terakhir, tips atau kiat kunci gitu ya Kang. Untuk istilahnya utamanya masuk kedinasan ya. Intinya adik-adik sekalian, sahabat milenial ya, Kang Risman, kunci yang selalu saya pegang sampai titik ini Kang ya, untuk mencapai satu cita-cita atau target kita. Yang pertama, saya selalu pegang kunci bahwa kita harus latihan yang konsisten. Latihan yang konsisten Kang Risman.
Oke. Nah, yang kedua itu jangan lupa di balik daripada apa istilahnya, selain kita dengan effort yang luar biasa yang harus ekstra ya, saya yang harus konsisten berkelanjutan, jangan lupa dibarengi juga dengan kekuatan spiritual, Kang. Untuk itu istilahnya pondasi berdoa ya. Istilahnya dengan pondasi itu, dengan berdoa kita akan ada guidance ya, ada pembimbing lah ketika kita gagal, ketika kita sukses, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ketika berikhtiar harus kemana kita langkahkan. Nah, itu pentingnya berdoa ya. Istilahnya istiqomah dalam beribadah lah istilahnya. Kita harus rajin beribadah. Apa yang menjadi keyakinannya masing-masing milenial, ada milenial ya. Bagi saya, misal Muslim ya, harus rajin sholat tahajud. Mau nggak mau itu harus menjadi pegangan ya, untuk membarengi ikhtiar kita. Dan yang terakhir nih Kang, itu dua kunci, dan kunci yang ketiga nih terakhir pemungkas, yakni berkhidmat sama orang tua, Kang Risman. Restu dari orang tua itu penting. Betul. Ya Kang. Apapun kita kemudian, apapun tujuan kita ke depannya, kita kembalikan lagi. Kita lahir dari seorang ibu, dari seorang ibu dibesarkan oleh seorang ayah yang mungkin, dan saya yakin tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya sukses. Jadi kunci daripada kunci kesuksesan kita ya terletak balik lagi sama orang tua. Dari orang tua ya. Betul. Di samping garis tangan kita yang bawa ya, kita yang kepal, tapi kunci daripada kunci kesuksesan kita untuk buka pintu keberhasilan, berkhidmat sama orang tua, Kang. Gitu, mantap sekali. Terima kasih Kang Angga, itu cukup jelas ya. Mulai dari tadi sekilas gambaran tentang apa itu sekolah kedinasan gitu ya. Tapi tadi dengan catatannya bukan hanya IPDN, banyak sekali ya sekolah kedinasan yang mungkin teman-teman atau sobat milenial yang inginkan sesuai keinginannya gitu ya, sesuai dari ketertarikannya. Nah, itu luar biasa sekali. Tips, kemudian tadi juga saran bimbel ya di Apra College yang fasilitasnya lengkap sekali. Dan saya juga ucapkan terima kasih sekali Kang Angga. Saya sama-sama Kang Risman, terima kasih merasa bangga sekali Kang Angga bisa memberikan tips gitu, bisa memberikan gambaran tentang bagaimana untuk menempuh sekolah kedinasan, dan juga memberikan gambaran tentang bimbel di Apra College Sumedang gitu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan atau video kali ini ya. Iya, betul. Mungkin sobat milenial ada yang penasaran bagaimana sih ketika sudah lulus di IPDN atau di sekolah kedinasan, terutama Kang Angga yang sekarang di Protokoler Sumedang gitu ya. Apa sih kerjanya, bagaimana sih kesehariannya, karena protokoler itu biasanya dekat dengan orang-orang nomor satu, baik itu di daerah gitu ya, kabupaten, di provinsi, itu pasti dekat dengan gubernur, dengan bupati. Ada nggak cerita-cerita menarik? Nah, nanti kita akan saksikan di bagian berikutnya. Jadi kalau sobat milenial penasaran, tunggu di video berikutnya. Itu saja mungkin Kang Angga, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Kang Risman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Kang Risman ya. Iya. Di-share. Itu saja untuk pertemuan untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.